Misalnya ada kecurangan apa, dikit-dikit aja, maksimal hanya berapa, 1 apa 2%. Kecurangan itu, hampir ada di semua calon. Kecurangan itu, kecurangan apa? Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan dan damai sukacitalah ada bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan kembali lagi mendengarkan pesan dari Tony, masih berhubungan dengan Pilpres 2024. Kadang timbul pertanyaan yang sekarang sedang banyak muncul. Apakah benar Pilpres 2024 itu penuh dengan kecurangan? Apakah benar ada kecurangan di dalamnya? Dan bagaimana reaksi Bapak Daud Tony atau Pastor Daud Tony atau Evangelis Daud Tony mendengar hal seperti ini? Nah, sahabat terang kemuliaan, juga nanti Pak Daud Tony akan menjelaskan kira-kira bagaimana kedepannya Indonesia setelah pemilihan presiden 2024 ini. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, mari kita bersama-sama masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Terima kasih kalau sampai hari ini kami masih bisa bernafas, kami masih bisa melakukan aktivitas kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa Bapa. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Berkati kami semua yang akan menonton video ini, yang akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Terima kasih Bapa, sertai kami semua, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti rencana-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, pada kesempatan kali ini sebelum kita tonton videonya, di sini saya ingin men-sharingkan sebuah pasal dari firman Tuhan yang kita ambil di Yeskiel 18. Yeskiel 18 ayat 1 sampai 32 ya. Yeskiel 18 ayat 1 sampai 32. Sini akan saya sharingkan untuk kalian semua, akan saya bacakan. Ini tentang setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Jadi di sini setiap manusia ditegaskan ya, bertanggung jawab atas dirinya. Seperti apa? Coba kita baca di ayat 1 sampai ke 32. Yeskiel 18 ayat 1 sampai 32. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak. Aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang yang benar, dan dia melakukan keadilan dan kebenaran, dan dia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan. Ingat, menjauhkan diri dari kecurangan. Melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Di ayat ke-10. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok, dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayahnya tidak melakukan satupun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas dan tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian. Ayat 13. Memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ayat ke-14.
Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya tetapi mengisafi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari isi sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau menerima gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Di ayat ke-18. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Ayat ke-22. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya hidup? Ayat ke-24. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarkanlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang-orang berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan diselamatkan. Dia akan menyelamatkan nyawanya. Ayat ke-28, ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Ayat ke-30, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Saya ulangi di sini ya. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan dan menjatuhkan kamu dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ayat ke-32, ayat yang terakhir, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah, oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi di sini di pasal 18 ini dari ayat 1 sampai 32. Jadi intinya inilah setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menanggung dosa orang lain. Dan tidak ada manusia yang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan orang lain. Jadi apa yang dia tuai nanti, apa yang dia petik nanti, baik atau buruk, apakah dia masuk ke surga, apakah dia masuk ke neraka, itu semua ada pertanggungjawabannya. Dan setiap manusia bertanggung jawab atas kehidupannya masing-masing. Setiap orang. Jadi tidak ada ayah yang bertanggung jawab untuk istrinya, untuk anak-anaknya, suami untuk istrinya, orang tua bertanggung jawab untuk anaknya, tetapi semua manusia bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Baiklah sahabat Tuhan kemuliaan, mungkin di situ ayat yang bisa saya sharekan ya untuk kalian semua. Kiranya ini bisa menambah keimanan kita lebih dalam lagi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Menjauhkan segala hal-hal yang buruk, karena ingat
apa yang tadi telah dibahas, yaitu setiap manusia bertanggung jawab atas kehidupannya masing-masing. Jadi jauhkanlah diri kita dari dosa ya. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk supportnya selama ini. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan agar channel Terang Kemuliaan bisa berkembang, bermanfaat, dan tentunya menjadi berkat ya. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain. Dan kiranya channel ini bisa benar-benar memberkati kita semua. Dan sahabat Terang Kemuliaan, mari kita dengarkan sekarang apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dotoni atau Pastor Dotoni, khususnya ya mengenai Pilpres 2024 dan mengenai isu-isu yang beredar katanya ada kecurangannya terjadi di Pilpres 2024. Selamat menyaksikan. Bagaimana, ada kabar baru Pak Daud? Kan saya beritahu tahun lalu, bahkan 2 tahun yang lalu, sudah beritahu kalau cawapresnya Gibran Rakabuming Raka 95% menang. Betul? Betul. Betul? Betul Pak. Dan saya beritahu 2 tahun yang lalu capresnya nanti militer, cawapresnya itu Gibran Rakabuming Raka 95% menang. Kan kalau orang sudah ngerti, kan capresnya militer hanya Prabowo. Betul Pak Daud. Kan sudah saya beritahu juga, capres militer pasukan khusus, komando pasukan khusus. Kan hanya satu orang yuk. Hanya Pak yang Prabowo. Hanya Prabowo. Nggak mungkin Ibrahim kan? Nggak mungkin saya Pak. Iya, betul? Betul. Jadi gimana Pak Daud ke depan? 1 putaran? Sudah 1 putaran lah ini. Iya, karena masih keluar-keluar Pak. Biasa. Gugat menggugat di MK itu biasa. Biasa ya. Tapi kan kalau kemenangan hampir 60% ya. Sekarang susah. 57 Pak. 57 apalagi 57 udah. Itu aja 50 plus 1 aja. 50 plus 1 aja udah kuat. Apalagi ini 57. Jauh. Oh iya. Betul? Betul. Misalnya ada kecurangan apa? Dikit-dikit aja. Maksimal hanya berapa? 1 apa 2%. Betul Pak Daud. Kan kecurangan itu hampir ada di semua calon, betul enggak? Ya. Berarti prediksi Pak Daud benar ya Pak? Iya. Kalau kecurangan itu, kecurangan apa? Start waktu, kecurangan apa? Money politik, kecurangan apa? Macam kecurangan banyak juga arti kecurangan, betul enggak? Betul Pak. Betul? Betul. Nah, kalau yang tidak curang, ya bagus. Tapi hampir semua, arti hampir kan artinya tidak semua. Betul? Tidak semua. Bapak Jokowi juga udah kasih tahu Pak, kalau curang tinggal lapor. Kalau curang lapor kan selesai. Iya. Misalnya ribut-ribut, kecurangan itu berapa persen sih? Maksimal hanya 1-2%. Tidak mempengaruhi ke pemenang 57%. Betul. Jauh banget Pak. Jauh banget gitu loh. Betul. Betul? Betul. Nah, tapi curang atau tidak curang yang tahu hanya Tuhan. Iya. Betul. Betul? Betul. Nah, kalau curang tidak semua curang, tapi hampir semua curang. Hampir loh ya. Kan ada orang pandai, ada orang lebih dari pandai, namanya jenius, betul? Yes. Nah, Pak Prabowo ini kenapa saya ngomong di atas normal? Dia pasti mengambil keputusan dengan cepat, tepat, karena dia dari militer. Tidak terpengaruh oleh intervensi luar negeri, intervensi internasional,
nanti berhubungan hukum HAM, hukum macam-macam, dia utamakan pasti satu, negara aman, rakyat aman, ekonomi jalan. Pasti dia utamakan negaranya dulu. Yes. Dan dia pasti adalah presiden yang siap mengambil resiko. Apapun alasannya, dia akan ambil keputusan untuk menyelamatkan negara. Makanya 2025 itu kita perlu presiden di atas normal. Yes. Nah, kenapa di atas normal? Kalau normal, mengambil keputusan masih mikirkan intervensi luar negeri, intervensi internasional, intervensi DPR MPR luar dalam. Nah, padahal harus mengambil keputusan kalau terjadi sesuatu hal, betul? Betul, Pak Daud. Nah, Prabowo itu adalah orang yang pasti mengutamakan negara, keselamatan negara melebihi nyawanya. Dia siap pasang badan untuk negara. Kenapa saya berkata demikian? Karena almarhum Edi Wibowo berkata, untuk mendapatkan seorang jiwa prajurit yang berkorban untuk negara seperti Prabowo, itu langka sekali untuk zaman sekarang. Yes. Ngerti? Iya, Pak Daud. Berarti prediksi Pak Daud gimana 2025? Yes, Aman, betul. Aman. karena presidennya Prabowo. Yes. Haleluya. Nah, ini presidennya bukan Prabowo, 2025 ekonomi gimana? Tidak aman. Dampaknya banyak ya Pak. Karena kan khawatir dengan intervensi luar dalam atau intervensi partai, apalagi kalau presidennya petugas partai. Wah. Pernah menjadi presiden Indonesia. Yes. Dan yang kedua, menjadi seorang pahlawan. Amin. Dan otomatis mendapat penghormatan tertinggi, bintang Mahaputra. Haleluya. Nah, putra terbaik bangsa. Terbaik bangsa. Itu cita-citanya Pak Prabowo. Kenapa? Dia semua sudah ada, untuk apa lagi? Mosok umurnya mau di atas 1000? Betul Pak. Kalau kita kuat itu 100 tahun, itu pun berat sekali, betul enggak? Betul. Nah, 70 kata tapi Alkitab. tapi ingat ya, ada yang mengatakan nanti Pak Prabowo nanti umur 1 tahun 2 tahun nanti meninggal. Saya beritahu, kalau ada orang ngomong demikian, justru sama Tuhan umurnya diperpanjang. Karena umur tuh yang tahu hanya Tuhan. Setuju enggak? Betul. Betul? Betul Pak. Kalau ada yang mengharapkan kematian, justru enggak mati-mati. Nggak mati-mati. Justru apa? Nggak mati-mati. Tidak mati-mati. Matinya nunggu apa? Waktunya Tuhan. Yes. Ada tanggalnya masing-masing Pak. Jadwal tanggal udah diatur Tuhan kan. Iya betul. Kan ada yang ngomong sampai nanti kira-kira Pak Prabowo 1 tahun 2 tahun meninggal. Belum tentu, malah umurnya panjang. Kenapa umurnya panjang? Kan gini, yang mengharapkan kematian justru tidak mati-mati. Yang takut mati, mati duluan. Mati cepat beneran. Karena apa? Karena Prabowo ini adalah prajurit komando. Jiwa komando itu melekat dalam dirinya. Betul Pak. Jadi prediksi Pak Daud untuk 2025 gimana? Aman. Aman. 2025 aman ya Pak. Kalau presidennya Prabowo. Kalau bukan gimana Pak Daud? Wes siap-siap masuk ke jurang resesi ekonomi. Haleluya. Untung Tuhan udah jawab Pak. Sekarang jadi Prabowo presiden. Jadi Prabowo bisa 2 tahun 3 tahun Pak Daud. Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Umur, waktu itu lahir dan mati itu urusan Tuhan. Betul? Betul. Tapi yang jelas Prabowo akan gunakan sisa hidupnya benar-benar untuk negara. Sekarang udah 60% Pak. 60,49% Prabowo. Jadi
itu udah susah dibantah, betul enggak? Betul. Hmm? Ini Pak, ya. Oh, sekarang udah berapa persen? Ini Pak, 60. Oh, turun lagi. 57 ya. Tadi sempat naik. Belum stabil nih ya. Oh, ini. Oh, maaf, ini udah 60% ininya, Pak. Data yang masuk ya. Jadi udah ndak usah ribut-ribut, yang kalah terimalah kenyataan. Amin. Tapi yang saat ini tahun ini ekonomi bergerak karena banyak bagi-bagi, betul enggak? Bagi-bagi apa, Pak? Ya bagi-bagi sembako lah, bagi-bagi serangan fajar lah, Serangan fajar. banyak pembagian. Nah, tahun depan nggak ada bagi-bagian lagi. Udah habis. Karena apa? Ekonomi real, roda ekonomi berjalan real nyata itu tahun depan. Tahun depan ya, Pak. Mulai normal lagi ya, Pak. Nah, kalau penting tuh gini, ekonomi itu aman, roda ekonomi berjalan. Kalau aman nomor satu dulu, baru ekonomi bergerak. Kalau negara Kalau aman ya. Presiden Pak Prabowo pasti dia mengutamakan aman dulu, karena dia dari seorang prajurit, seorang militer, seorang jenderal. Nomor satu itu aman dulu. Ya. Aman. Kedua, perut nyaman dulu. Perut nyaman. Pertama aman, kedua perut apa? Nyaman. Nyaman. Nah, makanya nomor satu itu apa? Ketahanan pangan. Ya. Ketahanan pangan, Pak. Jadi ini pengalaman saya beritahu. Berarti yang pertama kali ngomong cawapres Gibran 95% menang kan saya 2 tahun yang lalu. Betul? Betul. Di YouTube-nya kita, Pak. Dan orang mau teriak apapun ya silakan lihat 2 tahun yang lalu kan. Iya. Sekarang pembuktian. Waktu yang membuktikan. Betul? Betul. Haleluya. Amin. Amin. Dahsyat. Waktu yang apa? Membuktikan. Membuktikan. Yes. Berhasil ya, Pak? Berhasil. Tenang-tenang aja. Berarti Pak Daud turun lagi untuk mengamankan Indonesia? Saya udah ngomong sama kawan saya Mayor Jenderal Glenny Karupan bahwa saya mau kembali berdoa, jalan-jalan, nikmati hidup, makan durian, makan ayam goreng, jalan-jalan. Haleluya. Nah, tapi sewaktu-waktu negara tiba-tiba ditelepon lagi, saya siap untuk membela, berjuang untuk negara saya. Amin. Haleluya. Jadi, tapi saya tidak mau full stay kayak zaman Pak SBY 10 tahun. 10 tahun. Saya maunya bebas. Maunya bebas. Untuk Saya AHY, juga, Pak, ada prediksi apa, Pak Daud? Gini ya, Mas AHY ini 5 tahun ke depan, nah itu adalah ininya dia, kesempatannya dia. Saat ini adalah belajar untuk pematangan namanya. Cara berpikir, cara mengambil keputusan, terusan cara melangkah. Nah, kalau saya Mas AHY sama Ibas, saya sering komunikasi sama Mas Ibas. Karena Mas Ibas ya di Baskoro dekat dengan almarhum Edi Wibowo. Oh iya. 100% otomatis selama Pilpres ini komunikasi saya, WA saya itu selalu sama Mas Ibas. Edi Baskoro. Termasuk koalisi Demokrat Gerindra, kan saya sama Glenny komunikasi Ibas, William Mandik itu salah satu orang pentingnya Demokrat. Mandik ya, William Mandik, usahaan Mas Ibas. Nah itu untuk saya komunikasi dengan Gerindra untuk koalisi waktu
Pilpres. Oke. Jadi komunikasinya itu saya, Mayor Jenderal Glenny Kerupan, Romulus Simbolon, nah itu kawan-kawan lama semua. Yes. Nah Haleluya. di situ saya beritahu Mas Ibas ngasih pandangan. Nah termasuk saya yang menyuruh keluar dari tempatnya koalisi yang pertama Anies. Nah waktu Keluar itu dari saya ngomong sama koalisi itu masuk ke Prabowo ya Pak? Jadi waktu itu sebelum menyatakan keluar dari koalisi Anies nomor 1, saya beritahu sama Mas Ibas. Waktu itu saya ngomong sama Mandik, saya beritahu, 1, beritahu Pak SBY, jangan sama Anies. Nah waktu itu langsung saya ngomong, kenapa Pak Daud? Beritahu, saya mendapat wasiat almarhum Ibu Ani Yudhoyono untuk menjaga 2 putranya, untuk selalu mendapatkan yang terbaik, yaitu 2 putra almarhum, yaitu AHY, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mas Ibas. Jadi saya bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan 2 putra almarhum. Jadi beritahu sama Pak SBY supaya koalisinya tidak ke nomor 3, tidak ke nomor 1, tapi ke nomor 2. Yes, jadinya pindah. Terusan, kenapa Pak Daud? Karena pasti menang, saya bilang gitu. Jadi yang menjamin kemenangan itu saya. Nah, kalau enggak percaya, boleh tanya sama Mas Ibas. Yes, orangnya masih ada. Orangnya masih hidup. Masih hidup. WA-nya juga sering WA sama saya. Saya ngomong, saya yang menjamin Mas Ibas pasti menang. Waktu itu saya ditanya, gimana Pak Dut bisa masuk parlemen enggak Demokrat suaranya? Kalau ke nomor 1, ke nomor 3 pasti tenggelam, saya bilang gitu. Kak Demokrat, tapi kalau nomor 2 pasti menang dan pasti masuk parlemen. Dan terbukti, silahkan tanya sama Mas Ibas, bener enggak saya ngomong demikian? Jadi waktu koalisi Demokrat dengan Gerindra, saya menjamin Prabowo pasti menang. Yes. Dan terbukti kan? Menang sekarang, telak. Dan saya ditanya, apa dasar kemenangannya? Saya beritahu, kuncinya di Cawapres Gibran. Gibran ya Pak? Nah, kunci kemenangannya adalah dukungan dari, ingat, Gibran. Yes. Orang ribut apapun, dengerin. Gibran jadi Cawapres, dukungannya dari mana? Orang yang suka Jokowi. Ya. Jawa Tengah pasti pecah, saya bilang gitu. Betul. Waktu saya ngomong Jawa Tengah pasti pecah, Mas Ibas dengar sendiri, pasti menang, saya bilang gitu. 1000%. 1000%. Dan sekarang udah terbukti kan? Yes, 1000%. Kalau nggak percaya, tanya sama Mas Ibas. Orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Dan waktu saya di Kementerian Pertahanan, itu tahun 2022, waktu itu Mayor Jenderal Glenny Kerupan ngomong sama saya, itu kawan sahabat saya waktu di Kementerian Pertahanan. Dia ngomong sama saya itu gini, Mas, ini gimana? Puan capres, cawapresnya Prabowo, gimana? Pasti kalah, saya bilang gitu. Jadi waktu itu capresnya rencana Prabowo. itu Puan, Puan. cawapresnya Prabowo. Saya ngomong pasti kalah. Pasti kalah. 100%, saya bilang gitu. Nah, setelah itu saya ngomong, tapi kalau mau menang, ini Mayor Jenderal Glenny Kerupan saksi hidup. Ini pendapat saya. Cawapresnya Gibran Pasti menang. pasti menang. Tolong sampaikan ke Pak Prabowo. Itu boleh ditanya Mayor Jenderal Glenny Kerupan.
orangnya masih hidup. Masih hidup. Kalau Gibran Pak, menurut penerawangan Pak Daud, Gibran, apa ada kesempatan jadi capres? Sama Pak Muldoko pun tahun 2021 saya ngomong cawapres terkuat pasti menang. Nah, paling kuat saya bilang gitu. Wahyu ke Prabowo di sana. Nah, kalau cawapresnya siapa? Gibran. Ya. Saksi hidupnya ada Rudi, temannya Pak Muldoko. Dengar sendiri dia. Cawapresnya Gibran. Pasti menang. Dan menang. Pasti menang. Baru sekarang saya buka di media sosial. Karena udah terbukti. Sudah terbukti. Iya. Makanya saya ngomong capres terkuat 95% kalau Gibrannya cawapres. Iya. Karena sebenarnya saya udah ngomong sama Glenny Khairupan 100% menang. Karena dukungan dari apa? Ingat, Jokowi. orang-orang yang suka dengan Presiden Jokowi, Ya. yang suka dengan Pak Jokowi, yang mengidolakan Pak Jokowi, ingin kelanjutan Pak Jokowi, Betul. pasti ke Mas Gibran. Betul. Betul Pak. Dan Presiden tidak kampanye dan tidak memihak, tetap menang. Ya. Betul? Betul. Jadi Presiden tidak kampanye, tidak memihak, Gibran itu tetap menang. Menang. Kenapa tetap menang? Masih Karena banyak orang suka dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Dan termasuk saya. Padahal suka Pak Jokowi ya. Karena saya punya kepentingan. Karena kalau Pak Jokowi presiden, Solo tambah aman, tambah maju. Dan kalau Mas Gibran jadi wapres, Solo lebih diperhatikan juga Jawa Tengah. Haleluya. Karena rumahnya dia di Jawa Tengah. Jadi saya itu yang mengusulkan Mas Gibran. Pertama kali ngomong itu ke Pak Muldoko, Kepala Staf Presiden di rumahnya Pondok Indah. Boleh tanya sama beliau, dia masih hidup. Setelah itu ngomong ke Mayor Jenderal Glenny Khairupan di 2022 itu di kantornya di Kementerian Pertahanan. Nah, boleh ditanyakan, orangnya masih hidup. Nah, ketiga sama Mas Ibas Edi Baskoro. Waktu itu saya ngomong, kalau Demokrat mau masuk parlemen harus gabung sama Prabowo. Pasti menang dan pasti lolos masuk parlemen. Sekarang sudah terbukti 7% lebih. 1000%. Nah, kalau tidak percaya tanya sama Wilan Mandik, salah satu orang penting Demokrat, dan termasuk tanya sama Mas Ibas Edi Baskoro. Orangnya masih hidup dan sering jalan-jalan. Berarti Pak Daud yang mengusulkan Gibran ke Pak Jokowi. Pak Jokowi betul Pak. Saya waktu itu mengusulkan ke Mayor Jenderal Glenny Khairupan. Oh, berarti Mayor Jenderal Glenny Khairupan yang ngusul ke Pak Jokowi ya? Saya waktu itu mengusulkan Mayor Jenderal Glenny Khairupan itu saya ngomong kalau mau menang cawapresnya Gibran. Oke. Kalau tidak percaya tanya sama Mayor Jenderal Glenny Khairupan. Orangnya masih itu ada. Tahun 2022. Yes. Nah, sama Glenny disampaikan atau tidak itu urusannya Glenny. Nah, kalau sama Mas Ibas waktu itu kan bingung mau masuk ke nomor 1 apa nomor 3 karena waktu itu kan mau jadwal pertemuan dengan nomor 3 untuk ke PDIP. Mas Ibas tanya sama saya, gimana Pak Daud? Langsung ke Prabowo. Nanti saya akan atur sama Mayor Jenderal Glenny Khairupan. Jadi saya langsung terjun ke lapangan untuk mengatur, menjembatani, menegosiasi langsung ke Glenny Khairupan untuk koalisi antara Demokrat dan Gerindra. Yes. Dan WA-nya masih ada.
Buktinya masih ada ya Pak? Dan orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Boleh ditanya. Boleh ditanya. Dan waktu itu saya ngomong, saya menjamin pasti menang. Dan Pasti menang. lolos dari parlemen. Yes. Tapi kalau ke nomor 3, ke nomor 1 Satu. pasti hilang, saya bilang gitu. Pasti kalah. Pasti kalah. Nah, akhirnya Mas Ibas Bapak Bilan Mandik ngomong ke Pak SB. Tapi kalau ke nomor 3, ke nomor 1 Satu. pasti hilang, saya bilang gitu. Pasti kalah. Pasti kalah. Nah, akhirnya Mas Ibas Bapak Bilan Mandik ngomong ke Pak SB juga, dia Pak Mandik ngomong ke SB juga. Nah, langsung Mas Ibas, udah oke, langsung saya ngomong ke Jenderal Glennie Kelupaan. Saya minta tolong diterima. Saya Glennie ngomong siap menerima 24 jam katanya. Langsung koalisi. Dan saya ngomong sama Mas Ibas, pasti menang. Pasti menang. Tapi kan saya kalau di media sosial ngomong 95% supaya enggak diributi. Sekarang boleh Pak, pasti menang karena udah berhasil. Betul? Betul. Nah, jadi waktu itu tanya 1 apa 2 putaran. Nah, kalau 1 itu berat, bisa 2, tapi tetap menang, saya bilang gitu. Nggak taunya 1 putaran selesai. Menang telak. Jadi orang-orang yang saya sebutkan ini semua masih ada orangnya semua. Yes. Dan masih hidup. Dan boleh ditanya satu-satu. Haleluya. Yang mengundurkan diri bagaimana Pak Daud? Siapa? Yang mengundurkan diri. Nah, kalau mau mengundurkan diri ya silakan mundur kan. Malah yang terima kasih yang wakilnya. Kapan mundurnya? Kenapa enggak dari dulu mundur? Saya juga ingin cepat-cepat naik. Itu kan hanya untuk nakut-nakutin, bargaining, jual mahal. Haleluya. Jadi boleh ditanya sama boleh tanya aja sama Mayor Jenderal Purnawirawan Glennie Kelupaan sama Mas Ibas. Yang karena itu saya yang mengatur untuk supaya koalisi dan menjamin Demokrat pasti lolos parlemen. Pasti lolos. Dan sekarang terbukti lolos. Tahu enggak, sampai sekarang itu saya masih cinta dan sampai sekarang masih sayang dengan sama keluarga Cikeas. Haleluya. Karena walaupun bagaimanapun almarhum Ibu Ani itu adalah komandan saya, pimpinan saya. Yes. Almarhum Edi Wibowo adalah pimpinan saya, komandan saya. Yes. Dan mereka berdua sudah memberi wasiat untuk menjaga 2 putra almarhum Ibu Ani, yaitu Mas Ahaye dan Mas Ibas. Sehingga saya harus memberikan jalan yang terbaik untuk kedua putra Ibu. Yes. Berarti Pak Daud masih komunikasi, masih menjaga ya Pak? Dan saya ngomong sama Mas Ibas juga, kalau diizinkan 2025 saya mau bebas dari sumpah saya, supaya saya bisa bebas hidup merdeka. Tapi tergantung Mas Ibas. Yes. Karena kan tugas saya untuk menyelamatkan Demokrat sudah aman. Yes. Berarti Pak Daud backingan Demokrat berarti ya? Apa? Berarti Pak Daud penjaga Demokrat juga ya? Enggak, saya hanya menjaga 2 putra Ibu. 2 putranya aja ya? Seperti yang diwasiatkan almarhum. Yes. Dan saya juga ngomong Mas Ibas, kalau diizinkan 2025 saya sudah dibebaskan dari sumpah. Loh, kenapa Pak? Supaya kan saya disumpah untuk menjaga 2 putra Ibu, Mas Ahaye dan Mas Ibas. Kenapa berhenti Pak? Kalau dibebaskan kan saya bisa merdeka hidup, jalan menentukan pilihan hidup saya sendiri.
bisa merdeka. Merdeka. Tapi yang jelas penting tugas saya yang Yes. diberikan almarhum sudah saya kerjakan dengan baik Betul. untuk menyelamatkan 2 putra ibu. Yes. Mm-mm. Betul, Pak. Dan boleh tanya sama Mas Ibas sama Mayor Jenderal Denny Korupan. Jadi saya menjamin kalau gabung dengan Gerindra, koalisi dengan Prabowo pasti menang Pasti dan masuk menang. parlemen. Pasti menang, Pak. Mm-mm. Nah, kalau kita ini disumpah itu pasti untuk sumpah waktu kita jaga presiden itu disumpah Sumpah untuk ya, Pak? menjaga presiden dan keluarganya. Yes. Nah, itu sudah aturan main protap prosedur tetap. Yes. Penting saya harap 2025 saya bisa bebas Bisa bebas kalau diizinkan. sama Mas Ibas. Kalau enggak berarti Kalau- lanjut, Pak. Kalau Mas Ibas ngomong, Pak Daud tetap lanjut menjaga kami berdua. Ya, saya harus jalankan amanat Ibu selanjutnya, menunggu perintah selanjutnya. Haleluya. Tapi yang jelas, tugas saya untuk menyelamatkan 2 putra Ibu sudah saya kerjakan. Yes. Untuk koalisi menjamin kelangsungan Demokrat. Berarti hasil sekarang udah nggak bisa diganggu gugat, Pak. Kenapa? Hasil capres. Berarti nggak bisa diganggu gugat lagi ya, udah mutlak ya. Lihat realkonnya KPU. Pilkon KPU ya. Ini Pendeta Max ikut ini. Pak Maksi tadi izin, Pak, dia keluar katanya. Ya, jadi sejarahnya koalisinya Demokrat dengan Gerindra itu seperti itu. Haleluya. Pak Daud tahu persis ya. Nah, karena kan saya yang ngatur supaya dan yang menjamin kemenangan untuk lolos dari ke parlemen. Oke, ada pesan nggak Pak Daud buat mungkin teman-teman caleg yang habis Untuk caleg pemilihan kemarin? gagal, untuk caleg gagal, saya kasih tahu jangan banyak minum Panadol, tetapi ke gereja berdoa minta penyertaan kekuatan Tuhan. Amin. Berdoa minta kekuatan Tuhan ya Pak. Sedangkan caleg yang berhasil jadi bersyukurlah pada Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Karena Haleluya. tahun depan rumah sakit jiwa penuh. Dokter stres, dokter yang untuk orang-orang stres, psikiater untuk orang-orang stres penuh. Penuh. Jadwal penuh ya Pak. Iya. Oke. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony tentang Pilpres 2024. Berikut juga tanggapan beliau tentang kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Dan kiranya apa yang telah menjadi hasil di Pilpres 2024 ini, siapapun pemimpinnya, dan sementara telah unggul Bapak Prabowo ya dan Gibran, kiranya Tuhan memimpin mereka semua, menyertai mereka semua dalam memimpin negara Republik Indonesia ini. Dan kiranya hal-hal yang buruk tentu dijauhkan dari negara Indonesia, khususnya tentang krisis ekonomi ya, resesi ekonomi yang telah digembor-gemborkan kemarin ini oleh Bapak Daud Tony atau Evangelis Daud Tony. Baiklah sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Apabila ada di antara kalian yang terbeban berat dan ingin didoakan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan FT Ministry ataupun Tom Hiles TV. Dan mari kita doakan agar kiranya Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony selalu diberikan kesehatan agar beliau selalu dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan memberikan atau memberitahukan atau menyebarkan kabar baik tentunya untuk kita semua. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatap kerajaan surga, terima kasih Bapak, terima kasih atas pesan yang disampaikan Bapak, kiranya apa yang disampaikan bisa memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik, ampuni kami semua, ampuni segala kesalahan kami, perbuatan kami, sertai kami ya Bapak, jauhkan kami dari segala kejahatan.
Dekatkan kami kepada kebaikan-Mu. Terima kasih. Engkau maha baik. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semua yang telah menonton video ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat yang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Pesan tentang Pilpres 2024 ya, bersama Pastor Daud Tony atau Evangelist Daud Tony. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan tentunya, dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan tentu juga diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan agar channel ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak, tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.